Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi karakteristik perusahaan dagang dan transaksi perusahaan dagang yang beranggotakan kelompok 11 orang. Langsung saja kita mulai memasuki materi yang pertama. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Barang dan kegiatan utamanya adalah menjual barang. Selain itu, perusahaan dagang atau trade company tidak menjalankan proses produksi dalam arti mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Perusahaan terlebih dahulu membeli barang, kemudian memelihara persediaannya, lalu menjual kembali produk tersebut ke konsumen. Oleh karena itu, perusahaan ini hanya membeli barang kemudian menjual kembali barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian. Perusahaan dagang mendapatkan keuntungan atau profit diperoleh dari selisih harga antara harga jual dan harga beli dari produk yang berhasil dijual ke pelanggan. Karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, kegiatan utama. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli, mengelola, dan menjual produk. Perusahaan ini tidak terlibat dalam pengelolaan atau pengubahan produk yang akan dijual kepada konsumen. Yang kedua, modal. Modal perusahaan jenis ini biasanya diperoleh dari harga pokok barang atau produk yang telah terjual. Jika produk tidak terjual dengan cepat, perusahaan mungkin mengalami kekurangan modal dan kesulitan membeli produk selanjutnya. Yang ketiga, pendapatan. Pendapatan utama perusahaan dagang berasal dari penjualan produk. Perusahaan jenis ini tidak menghasilkan tambahan pendapatan seperti perusahaan manufaktur. Yang keempat, perhitungan laba. Perusahaan jenis ini memperoleh laba dari selisih antara harga jual dan harga beli produk, serta biaya operasional. Jika penjualan menurun, maka pendapatan dan laba perusahaan juga akan menurun. Strategi penjualan manajemen penjualan yang efektif adalah penting bagi perusahaan jenis ini untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Dalam hal ini, strategi penjualan harus diarahkan dengan tepat agar bisa meningkatkan omset penjualan dan ada perputaran modal yang baik. Jenis-jenis perusahaan dagang. Secara garis besar, perusahaan dagang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan produk yang diperdayakan. Di dalamnya terdiri dari perusahaan dagang barang produksi. Perusahaan ini memperdagangkan bahan baku sebagai dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan produk lain seperti kayu gelondongan atau mesin bubur. Selanjutnya, perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan ini memperdagangkan produk akhir dari barang yang siap konsumsi. Contohnya seperti pakaian, kulkas, ransel, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Di dalamnya terdiri dari perusahaan dagang besar atau wholesaler. Perusahaan ini yang secara langsung membeli produk dalam jumlah besar dan dijual dalam jumlah besar pula. Contohnya seperti pedagang grosir. Selanjutnya, perusahaan dagang perantara atau middleman. Perusahaan ini membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya seperti pedagang subgrosir. Kemudian yang terakhir, perusahaan dagang pengecer atau retailer. Perusahaan ini yang langsung berhubungan dengan konsumen dapat membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan. Retailer dapat kita jumpai di sekitar lingkungan kita. Contohnya seperti warung, kios, dan yang lain-lainnya. Kegiatan utama perusahaan dagang. Kegiatan utama dari perusahaan dagang adalah membeli produk dari pemasok atau produsen, melakukan pengelolaan dan pemeliharaan stok, mengeluarkan biaya operasional seperti transportasi, penyimpanan, dan pemasaran, serta menjual produk tersebut ke konsumen.
Perusahaan dagang tidak melakukan pengelolaan atau transformasi produk sebelum dijual, sehingga produk yang dijual kepada konsumen sama dengan produk yang dibeli dari pemasok atau produsen. Kegiatan utama ini berlangsung dalam sebuah rantai pasok di mana perusahaan dagang menjadi perantara antara pemasok dan konsumen. Lalu dalam catatan maupun prosedur akuntansi perusahaan dagang tidak berbeda dengan perusahaan jasa. Laba atau rugi suatu perusahaan dagang dihitung dengan cara mengurangkan biaya untuk memperoleh pendapatan dari hasil penjualan pada periode yang bersangkutan. Pengertian transaksi perusahaan dagang. Transaksi perusahaan dagang merupakan kegiatan perusahaan yang menciptakan perubahan posisi dari keuangan perusahaan. Contohnya seperti membeli, menjual, atau membayar transaksi lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian barang dagangan. Transaksi ini terjadi karena adanya pembelian produk dari pihak penyedia barang, seperti toko, perorangan, maupun perusahaan, dan membuat purchase order. Transaksi pembelian barang dibagi menjadi dua jenis, yaitu tunai dan kredit. Jika dibayar tunai, transaksi pembelian barang dagang dicatat di sisi debit dan kas di sisi kredit, seperti tabel berikut. Kemudian, jika dibayar secara kredit, transaksi pembelian barang dagang dicatat dengan cara mendebit akun pembelian, lalu mengkredit akun utang dagang seperti tabel berikut. Kemudian yang kedua, retur dan potongan pembelian. Transaksi ini terjadi ketika pembeli mengajukan pengembalian persediaan yang merupakan retur pembelian atau permintaan potongan harga, yaitu potongan pembelian ketika terdapat persediaan yang rusak. Jika pembayaran dilakukan secara tunai, pengembalian barang ini dicatat dengan cara mendebit akun kas serta mengkredit akun retur pembelian dan pengurangan harga, seperti pada tabel berikut. Kemudian, jika pembayaran dilakukan secara kredit, pengembalian barang ini dicatat dengan mendebit akun utang dagang serta mengkredit akun retur pembelian serta pengurangan harga, seperti tabel berikut. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada potongan pembelian. Transaksi ini merupakan pemotongan harga yang diberikan dari supplier kepada perusahaan sebagai pembeli. Potongan pembelian ini biasanya diberikan saat pembelian sudah lunas dibayar sebelum tanggal jatuh tempo. Transaksi potongan pembelian dicatat dengan cara mendebit akun utang dagang dan mengkredit akun kas serta akun potongan pembelian seperti pada contoh tabel berikut. Yang keempat, ada beban angkut pembelian. Transaksi beban angkut pembelian ini adalah biaya yang ditanggung oleh pembeli perusahaan dagang tersebut. Pasalnya, sejumlah supplier ada yang tidak menanggung biaya angkut barang dari gudang ke perusahaan. Transaksi beban angkut pembelian dicatat dengan cara mendebit beban angkut pembelian dan mengkredit kas seperti pada contoh tabel berikut. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai jenis-jenis transaksi perusahaan dagang. Langsung saja, yang kelima yaitu penjualan barang dagangan. Transaksi ini terjadi ketika ada kegiatan penjualan barang kepada konsumen, baik itu dibayar secara tunai maupun secara kredit. Jika penjualan barang dagang dibayar secara tunai, maka dicatat dengan cara mendebit akun kas dan mengkredit akun penjualan, seperti yang tertera pada contoh. Tetapi, jika penjualan barang dagang dibayar secara kredit, maka dicatat dengan cara mendebit akun piutang dagang dan mengkredit akun penjualan. Selanjutnya yang keenam yaitu retur dan potongan penjualan. Transaksi ini terjadi ketika barang yang sudah terjual dapat dikembalikan oleh pembeli kepada penjual atau retur. Jika dibayar secara kredit, transaksi ini dicatat dengan cara mendebit akun retur penjualan dan pengurangan harga serta mengkredit akun piutang dagang. Tetapi,
Jika dibayar secara tunai, transaksi ini dicatat dengan cara mendebit akun retur penjualan dan potongan harga serta mengkredit akun kas. Selanjutnya yang ketujuh yaitu potongan penjualan. Transaksi ini terjadi apabila penjual memberikan potongan kepada pelanggan sebagai intensif untuk menarik pelanggan demi keuntungan penjual. Sebagai contoh, penjual dapat menawarkan diskon kepada pelanggan agar membeli lebih banyak atau memesan lebih awal. Transaksi potongan penjualan pada masa potongan dicatat dengan mendebit akun kas dan akun potongan penjualan serta mengkredit akun piutang dagang, seperti tertera pada contoh. Kemudian yang kedelapan yaitu angkut penjualan. Transaksi beban angkut penjualan ini adalah biaya yang ditanggung oleh perusahaan dagang tersebut. Transaksi ini dilakukan dengan cara dicatat dengan mendebit akun beban angkut penjualan serta mengkredit akun kas. Yang kesembilan yaitu pembayaran utang. Transaksi pembayaran utang bisa terjadi ketika perusahaan meminjam uang kepada pihak lain seperti bank dengan tujuan untuk mendapatkan modal usaha. Selain itu, pada umumnya perusahaan dagang memiliki hutang karena membeli barang dagangan secara kredit. Dicatat dengan mendebitkan utang dagang dan mengkreditkan kas yang keluar. 10. Penerimaan piutang. Transaksi ini muncul karena terdapat penjualan secara kredit, sehingga menciptakan adanya piutang. Hal inilah mengapa pentingnya sebuah perusahaan dagang untuk selalu mencatat transaksi penerimaan utang, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran piutang tersebut. Dicatat dengan pendebitan kas yang masuk dan mengkreditkan piutang dagang. Ke-11. Pajak penjualan. Penjualan barang seringkali termasuk pajak penjualan. Penjualan juga menawarkan diskon dagang kepada pembeli. Pajak penjualan kebanyakan produk yang dijual oleh perusahaan dagang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Kewajiban atas pajak penjualan timbul saat penjualan terjadi. Saat penjualan tunai, penjual memotong pajak penjualan. Saat penjualan dilakukan secara kredit, penjualan membebankan pajak penjualan kepada pembeli dengan mendebit piutang usaha. Penjualan mengkredit akun penjualan sejumlah nilai penjualan dan mengkredit pajak pada utang pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian untuk bukti perusahaan dagang yaitu yang pertama ada faktur, ada dua jenis faktur. Faktur penjualan yaitu bukti penjualan bagi penjual dan faktur pembelian yaitu bukti pembelian bagi pembeli. Jumlah nominal yang tertera merupakan jumlah akhir atau total dari transaksi yang dicatat. Yang kedua, nota kredit, bukti nominal pengembalian barang retur baik yang dilakukan penjual atau retur penjualan maupun pembeli atau retur pembelian. Yang ketiga, kwitansi. Ini merupakan bukti pengeluaran dan penerimaan uang tunai perusahaan. Kwitansi ditandatangani oleh penerima bayaran. Yang keempat, nota debit. Bukti transaksi bahwa barang yang rusak dan tak sesuai pesanan sudah dikembalikan kepada perusahaanmu oleh pembeli. Yang kelima, nota kontan. Bukti transaksi penjualan barang dari penjual kepada pembeli setiap melakukan pembayaran secara tunai. Yang keenam, bukti memorial, bukti kejadian-kejadian yang berlangsung dalam perusahaan yang dibuat oleh pimpinan atau tim yang berwenang. Yang ketujuh, bukti kas masuk, bukti atas penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan. Yang kedelapan, bukti kas keluar, bukti pengeluaran kas yang berhubungan dengan pembelian. Yang kesembilan, voucher, bukti atas pengeluaran kas yang dibuat oleh perusahaan tetapi tidak berhubungan dengan pembelian. Yang ke-10, cek. Bukti transaksi juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang ke-11, rekening koran. Bukti mutasi kas di bank dibuat oleh pihak bank untuk para nasabah. Ke-12, biljet giro. Seperti cek bisa digunakan sebagai bukti pembayaran dan alat transaksi. Yang ke-13, bukti setoran bank.
Kadang perusahaan dagang melakukan transaksi dengan membayar melalui setoran bank. Ini bisa menjadi bukti pembelian. Kemudian ada kode akun perusahaan dagang, yaitu kode akun untuk perusahaan dagang, kode akun akuntansi atau chart of account atau COA adalah sebuah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memperlancar proses pencatatan transaksi, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk kesimpulannya, yaitu perusahaan dagang adalah entitas bisnis yang bergerak dalam kegiatan jual beli barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Perusahaan dagang didirikan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan melalui aktivitas jual beli dan profitabilitas menjadi fokus utama dalam menjalankan operasionalnya. Perusahaan dagang memerlukan modal untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya. Modal tersebut dapat berasal dari pemilik, pinjaman, atau kombinasi keduanya. Sumber daya seperti inventaris, fasilitas penyimpanan, dan sistem distribusi juga krusial dalam operasional perusahaan dagang. Transaksi merupakan inti dari aktivitas perusahaan dagang, melibatkan proses pembelian barang dari pemasok dan penjualan kepada konsumen atau pelanggan. Efisiensi dalam manajemen rantai pasokan dan stok sangat penting untuk menjaga kelancaran transaksi. Perusahaan dagang harus cermat dalam mengelola persediaan. Pemantauan yang baik terhadap stok barang akan membantu mencegah kelebihan persediaan atau kekurangan yang dapat merugikan bisnis. Kesimpulannya, perusahaan dagang berperan penting dalam perekonomian dengan menghubungkan produsen dan konsumen melalui transaksi jual beli. Keberhasilan perusahaan dagang tergantung pada manajemen yang efektif, pemahaman pasar, serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika bisnis yang terus berubah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.